Halo teman-teman, Tabi pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah kewirausahaan, jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Di sini kita akan belajar bersama mengenai waktu dan perilaku beresiko dalam kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Amelita, lalu ada Bella Dwi Rahmadani, dan ada Rahmat Syahrul Ramadan. Di sini kita akan membahas 5 poin ya teman-teman. Yang pertama ada sifat perilaku yang berisiko dalam berwirausaha. Yang kedua ada resiko jenis wirausaha. Yang ketiga ada jenis kewirausahaan. Yang keempat orientasi berwirausaha. Dan yang kelima ada jaringan dan aliansi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sifat perilaku yang beresiko dalam berwirausaha. Pengambilan resiko sepertinya menjadi salah satu ciri khas dari perilaku kewirausahaan. Mengapa ya bisa begitu? Ini karena menciptakan usaha baru menurut definisinya adalah berarti bisnis yang beresiko. Resiko secara konvensional didefinisikan sebagai varian substansial dalam hasil yang merupakan konsekuensi. Dalam kegiatan kewirausahaan ini melibatkan investasi yang cukup besar, baik finansial maupun personal, sehingga kegagalan biasanya berarti kerugian yang sangat besar bagi sang pengusaha. Tapi di sisi lain, jenis kekayaan dan pemenuhan pribadi wirausaha yang sukses itu berarti suatu keberhasilan. Dalam literatur disebutkan ada 2 pendekatan utama untuk mempelajari resiko kewirausahaan, yaitu pendekatan sifat dan pendekatan kognitif. Yang pertama yaitu pendekatan sifat, itu keyakinan bahwa wirausahawan memiliki ciri kepribadian yang khas dan memiliki tradisi panjang dalam studi kewirausahaan. Ini berarti sifat seorang wirausaha juga mempengaruhi kepribadian dan pengambilan resiko dalam berwirausaha dan menunjukkan dampak ke depannya untuk usahanya. Dan yang kedua itu pendekatan kognitif, mencoba memahami bagaimana persepsi, gaya kognitif dan pengambilan keputusan, heuristik dan niat pengusaha mempengaruhi perilaku termasuk perilaku beresiko kewirausahaan. Ini berarti perilaku-perilaku seorang pengusaha dan tindakan-tindakan yang ia ambil akan menentukan resiko yang akan terjadi ke depannya. Pembahasan yang kedua yaitu jenis resiko wirausaha. Untuk jenis resiko wirausaha sendiri itu ada 2, yaitu yang pertama jangka pendek dan yang kedua jangka panjang. Untuk resiko jangka pendek sendiri itu resikonya didefinisikan secara luas mengacu pada varian hasil dalam waktu dekat. Perilaku beresiko jangka pendek adalah tentang mengambil atau menghindari tindakan yang dapat menyebabkan hasil secara signifikan dalam waktu dekat. Dari keuntungan besar hingga kerugian besar biasanya terjadi pada usaha baru yang kemungkinan gagal akibat kurangnya kelonggaran finansial dan dukungan. Dan yang kedua itu resiko jangka panjang. Perilaku resiko jangka panjang didefinisikan sebagai mengambil atau menghindari tindakan yang dapat menyebabkan hasil bervariasi secara signifikan di masa depan. Resiko ini mungkin termasuk resiko terhadap hubungan pribadi pengusaha dan kesejahteraan psikologisnya. Jadi, ketika seseorang membuat keputusan yang kemungkinan besar akan menyebabkan lebih banyak hasil ekstrim di masa depan, mereka akan terlibat dalam perilaku resiko jangka panjang, baik beresiko rendah ataupun beresiko tinggi. Poin ketiga yaitu jenis kewirausahaan. Jenis kewirausahaan ini dibagi menjadi 2, yaitu terdapat pengusaha pengrajin dan pengusaha oportunistik. Pengusaha pengrajin bercirikan rendahnya pendidikan dan pelatihan, serta kesadaran dan keterlibatan sosial yang rendah.
Pengusaha ini biasanya tidak menawarkan produk dan layanan yang benar-benar inovatif. Sebaliknya, mereka sering menawarkan produk konvensional di area yang kurang terlayani. Sedangkan pengusaha oportunistik yaitu orang yang biasanya memiliki pengetahuan luas dalam pendidikan dan pelatihan, serta kesadaran dan keterlibatan sosial yang tinggi. Pengusaha ini jenis kewirausahaannya dikaitkan dengan mengeksplorasi produk baru atau layanan baru, serta lebih tertarik untuk menemukan peluang dan sumber daya untuk mengeksploitasinya. Selanjutnya yaitu orientasi berwirausaha. Orientasi berwirausaha itu dibagi menjadi 3, yaitu orientasi masa depan, orientasi dekat masa depan, dan orientasi jauh masa depan. Orientasi masa depan ini mengacu pada atribut psikologis individu mengenai persepsi mereka di masa depan dan aliran waktu. Orang yang berorientasi ini bisa menjadi berbeda, karena dibedakan oleh kemampuan mereka untuk membayangkan dan memahami apa yang terjadi di masa depan untuk melihat sebuah peluang. Orientasi dekat masa depan yaitu seseorang yang memiliki orientasi masa depan yang dekat ini biasanya orang yang cenderung ke arah menghindari resiko, dan dia ini tidak mungkin menjadi seorang pengusaha karena mereka biasanya enggan untuk mengambil resiko awal yang terkait dengan kegiatan kewirausahaan. Orientasi yang terakhir yaitu orientasi jauh masa depan. Biasanya individu dengan orientasi masa depan yang jauh lebih peduli dengan jangka panjang daripada saat ini. Dengan demikian, kecenderungan pribadi mereka sebagian besar tercermin dalam pengambilan risiko jangka panjang. Bab 5. Jaringan dan aliansi. Jaringan berusaha formal versus non-formal. Jaringan adalah asosiasi dari individu atau kelompok yang memfasilitasi akses ke informasi atau sumber dana. Jaringan berusaha informal terdiri dari teman pribadi, keluarga, dan kontak bisnis. Sedangkan jaringan formal yaitu asosiasi dengan pemodal venture, bank, akuntan, pengacara, kreditor, dan asosiasi perdagangan. Poin 1. Pengusaha pengrajin dan jaringan. Biasanya pengusaha pengrajin akan lebih mengandalkan jaringan informal karena ketidakmampuan mereka dalam menangani lingkungan yang luas, serta resiko yang diambil termasuk resiko jangka pendek. Poin 2. Pengusaha oportunistik dan jaringan. Pengusaha oportunistik lebih mengandalkan jaringan formal dibandingkan informal karena jaringan informal mungkin tidak cukup berlimpah dalam menyediakan keuangan, serta pengusaha ini cenderung terlibat dalam perilaku beresiko rendah jangka panjang. Pengusaha dan aliansi strategi. Aliansi strategi didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara perusahaan yang lebih terintegrasi. Aliansi strategis biasanya memberi pengusaha cara lain untuk mengakses sumber dana dan dengan cepat membangun operasi mereka sendiri. Aliansi strategis memiliki kerjasama yang kuat daripada jaringan, karena mitra aliansi diharapkan untuk bekerja sama secara eksplisit tujuan strategis, seringkali dibentuk oleh perusahaan dalam industri yang sama. Aliansi strategis cenderung memiliki tingkat integrasi antara perusahaan yang relatif tinggi. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.